Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program kita Selah. Dan di sore hari ini kita kembali akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini, untuk kami umat-Mu boleh rehat sejenak dari setiap aktivitas kegiatan kami, dan kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati waktu ini, biar setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh dimerdekakan. Makasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
Saudara, saat ini kita sudah memasuki tahun 2022 dan kita semua bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita boleh melewati hampir 2 tahun masa pandemi ini dan kita melihat begitu besar penyertaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa di tahun 2022 ini kita tetap berdoa dan kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan menjaga kita, bahkan masa pandemi ini boleh berlalu sehingga setiap kita boleh bangkit dari setiap keterpurukan, setiap kesulitan, setiap keadaan sulit yang kita hadapi saat ini. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Saudara, di dalam konteks ayat ini Rasul Petrus mengajarkan kepada kita bagaimana panggilan kita, kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan ayat 5 sampai dengan 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Isi dari perikop ini, judul dari perikop ini adalah panggilan, pilihan, dan panggilan Allah. Saudara, pada ayat yang kelima, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang utama. Karena itu dasar keselamatan kita. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena iman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Namun Rasul Petrus menasihatkan kepada kita supaya kita menambahkan pengetahuan kepada iman kita. Kita perlu belajar di dalam kita menjalani kehidupan iman kita. Kita perlu menambahkan pengetahuan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak hanya sekedar pokoknya hari Minggu datang dengar firman sudah cukup. Tiap hari bahkan mungkin ya kalau bisa devotion, bisa renungkan firman Tuhan ya syukur. Kalau enggak ya sudah pokoknya hari Minggu ke gereja aja. Bukan seperti itu. Tapi Rasul Petrus juga katakan di dalam suratnya yang lain dikatakan bahwa kita harus siap sedia untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kepada Tuhan itu yang sudah ada pada kita. Kita perlu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Itu kenapa Rasul Petrus katakan kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk menambahkan pengetahuan di dalam iman kita. Iman untuk apa? Untuk pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Urutan yang pertama iman, kemudian pengetahuan, kemudian kita perlu untuk menguasai diri. Kita perlu untuk menguasai diri kita sendiri. Kita perlu untuk punya penguasaan diri. Penguasaan diri akan apa? Penguasaan diri supaya kita tidak benar-benar hidup semaunya kita. Bahkan kita juga perlu untuk belajar. Kalau kita sudah punya pengetahuan, kita sudah punya pengenalan akan Tuhan, kita sudah tahu, kita tidak menjadi sombong. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin kita katakan, aku sudah tahu. Mungkin kita bertemu dengan orang yang kalau kita berbicara dengan dia, kita baru 1-2 kata dia sudah, itu maksudnya begini, itu begini, itu begini. Sepertinya dia tahu segalanya. Justru di dalam pengetahuan kita perlu menguasai diri kita. Kapan kita akan berbicara, kapan kita akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Kita perlu untuk menguasai diri kita. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa penguasaan diri itu membutuhkan ketekunan. Saudara, kalau kita tidak benar-benar bertekun, sulit untuk kita bisa menguasai diri. Karena kita ini begitu banyak maunya.
Itu sehingga kita butuh untuk benar-benar bertekun untuk menguasai diri kita. Karena kalau enggak kita bisa lepas, kita bisa melakukan apa aja. Dan membutuhkan ketekunan. Di dalam ketekunan itu membutuhkan kesalehan. Saudara, kata saleh ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita jarang untuk mendengar kata-kata ini. Tetapi kata saleh ini artinya apa? Saleh ini artinya taat, saudara. Artinya kalau kita bertekun tetapi kita enggak taat kepada otoritas Tuhan, kita enggak taat kepada apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita lakukan akan sia-sia karena kita hanya melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita butuh ketekunan dan kita butuh ketaatan. Kita butuh Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Di ayat yang ke-7 dikatakan, kesalehan kasih akan saudara-saudara. Saudara, di dalam kesalehan kita, di dalam ketaatan kita, dasar dari yang harus kita lakukan adalah kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa kita menerima keselamatan kita karena kasih. Karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia menyelamatkan kita. Itu juga yang kita lakukan di dalam pengenalan kita akan Dia, dasar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita bisa mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, kita juga akan mengasihi orang-orang yang masih jauh, yang belum mengenal Tuhan. Ada satu cerita, saudara, kami memiliki teman dari latar belakang yang kepercayaan yang lain, dan kami sudah bergaul sangat lama dan sangat akrab. Dia merupakan seorang yang sangat taat di dalam agamanya. Dan satu hal yang dia katakan pada saat dia bersama-sama dengan kami, dan dia katakan bahwa saya senang berada di tengah-tengah kalian karena saya melihat sesuatu yang berbeda. Karena kalian bukan hanya sekedar mengatakan, hanya sekedar ngomong aja dengan apa yang kalian imani, tetapi kalian menghidupi itu. Bagaimana saya bisa benar-benar merasakan kasih dan kehangatan di tengah-tengah kalian. Saudara, kami ini benar-benar melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kasih itu benar-benar terpancar dari kehidupan kita. Dan kami bersyukur bahwa saat ini dia sudah menerima Tuhan. Dan dia sudah terus belajar di dalam imannya yang baru kepada Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah kasih. Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kita mengasihi. Dan Rasul Petrus katakan di ayat yang berikutnya, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, Rasul Petrus katakan bahwa bagaimana apa yang sudah diurutkan dari tadi, dari ayat sebelumnya, itu kalau itu ada berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, kita akan dibuat menjadi giat di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Kalau kita enggak memiliki semua itu, katakan bahwa kita akan menjadi orang yang picik, menjadi buta. Kita enggak bisa melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita lupa bahwa kita juga adalah dulu orang-orang yang berdosa yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Dan kita perlu untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Di ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, Rasul Petrus katakan bahwa berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu menjadi teguh. Kalau kita tidak benar-benar berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita melakukan ini, kita bisa aja goyah. Bahkan saudara, banyak anak-anak Tuhan yang kalau kita tanyakan, kamu yakin kamu diselamatkan? Ya, aku yakin diselamatkan. Dari mana kamu tahu kamu diselamatkan? Kenapa kamu begitu yakin kamu bisa diselamatkan? Bukankah kamu masih berdosa? Banyak orang yang kalau ditanyakan seperti itu sudah mulai menjadi bingung, menjadi bimbang. Gimana ya?
Tapi Rasul Petrus katakan kalau kita melakukan segala sesuatu yang sudah tadi diurutkan dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan, di dalam kasih kepada Tuhan, maka panggilan dan pilihan kita itu menjadi semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kalau kita melakukannya itu, kita pun tidak akan tersandung, kita tidak akan jatuh. Saya berharap kita sama-sama memasuki tahun 2022, kita mengawali dengan penuh iman dan percaya, penuh kasih. Kita melakukan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah kasih. Supaya apa? Supaya kita punya pengenalan yang benar akan kasih dan karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biar itu boleh masuk di dalam kehidupan kami, boleh tertanam, dan kami boleh melakukannya. Sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi kehidupan yang berdampak, menjadi kehidupan yang begitu memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.